Tuhan sudah beri perintah, jangan kamu makan pohon pengetahuan ini. Ya, jangan kamu makan itu. Nah, Tuhan sudah memberi larangan. Nah, manusia itu memilih untuk taat atau tidak taat kepada Tuhan di dalam free will yang Tuhan berikan. Halo semua, selamat malam. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Beshem Hamashi Beshem Yeshua Hamashiach. Selamat malam. Kita malam ini seperti biasa belajar lagi ya. Sudah beberapa hari tidak live karena berhubung saya punya pelayanan offline juga. Ya, jadi kadang terkendala. Kita akan mulai. Siapapun yang mau bertanya silakan dengan pertanyaan yang kalian mau pertanyakan. Ya. Silakan Pak, Kak. Assalamualaikum. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya apa Pak? Ini mau diskusi sampai pagi nggak, Kak? Jadi sampai pagi ya. Bapak mau tanya apa dulu? Bapak Muslim ya? Iya, Muslim. Mau Kak, tanya Kak, apa? Kak Elia orang mana? Ya nggak usah tanya orang mana. Well, langsung aja bertanya. Apa yang tanya orang mana? Orang mana? Oh, Tanya. aku mau tanya tentang nama Yesus, Kak. Kan kalau nama Yesus kan dimanin sebagai umat Kristiani sebagai Tuhan, gitu. Betul. Aku pertanyaannya gini loh, Kak. Yesus kan kalau bahasa Arabnya apa, Kak? Yesus itu. Yeshua. Isa apa Yesus, Kak? Yeshua, Isa itu kan nama Sirianya, Syria Timur dari nama Yunani Yesu. Maka Oh, disebut Isa. Gitu. jadi, Jadi kalau orang Arab, makanya orang Ortodoks Koptik itu nggak manggil Isa. Yeshua gitu. Yeshua. Nah, kenapa nama ibu dan nama itunya hampir mirip lah, Kak, gitu. Dengan yang ada di Al-Quran kah? Iya, hampir mirip. Itu Oke. bener, Kak. Beda. Kenapa? Karena gini, kalau Maria adalah Maryam, kenapa nama budak nabimu itu Maria Kiptiah, bukan Maryam Kiptiah? Kalau Maria adalah Maryam, kenapa bukan Maryam Kiptiah? Kenapa Maria Kiptiah? Jadi kalau korespondensi fonetiknya aja standarnya berbeda dalam kitab suci kamu dengan kitab suci kami, ya jangan disama-samain, beda dong. Ya kan? Iya, maksudnya aku pernah lihat di itu loh, Kak. Maksudnya nama di Arabnya namanya Isa loh, Kak. Iso loh, Kak. Iya, Isanya nggak apa-apa. Sebenarnya gini, mau namanya Isa kayak siapa kayak nggak masalah. Tapi gini, pribadi yang dideskripsikan oleh Al-Quran itu berbeda dengan pribadi yang dideskripsikan oleh Alkitab. Iya, Kamu Kak. harus kamu harus mengakui itu, brother. Iya kan nama Isa kan diiman juga di umat Islam, Kak. Iya, tapi Isanya yang bagaimana? Yang lahirnya di mana? Yang ibunya siapa? Bapaknya siapa? Hidup sejaman dengan siapa? Ya itu perlu kamu Hidup hidup jelaskan. hidup dengan sezaman dengan Musa, Kak, kalau setauku. Oh, hidup zaman Musa ya beda, Pak. Di zaman Yesus mana ada Musa? Musa Enggak itu maksudnya, Musa lagi salah. Di zaman ini, di zaman Firaun. oh, apalagi Firaun, Pak. Jauh banget itu, Pak. Waduh, gimana sih? Ya ndak ada Yesus hidup di zaman Firaun. Yesus itu hidup 1500 tahun setelah Musa, bahkan 2000-an tahun setelah Firaun, raja-raja. Firaun itu kan bukan nama diri, tapi nama petinggi-petinggi Mesir. Iya. Kan? Nah, kalau Isamu itu hidup sejaman dengan Firaun, ya lama lah, nggak sama berarti Isamu dengan Yesusnya kami itu nggak sama, hidupnya aja udah beda kok, zamannya. Iya, tapi kalau diartiin bahasa Arabnya Isa loh, Kak. Iso loh, Kak. Iya, namamu Jono. Di Amerika juga ada namanya Jono. Apakah itu pribadi yang sama? Iya, ya beda. Tapi kan ibunya mirip juga namanya, Kak. Ya Gimana? mirip tapi coba saya tanya, Maryam itu dari suku apa? Hmm, Katanya dia saudara Harun, kan? Imron kan? iya. Harun itu suku apa? Lewi kan? Lewi, iya. Nah, Maria itu bukan Lewi, Maria itu Yehuda.
bapaknya Eliakim, ibunya Ana. Sukunya aja beda, nggak sama. Si Maryam Al-Quran dari Lewi, si Maria dari Yehuda. Makanya silsilah Yesus di dalam Lukas itu dari Maria. Eli itu kan dari Yehuda. Bukan Imam Eli yang di dalam Tawari, bukan Dan itu, bukan. dan gini Kak, kan Yesus kan setauku ya kayak ya. Yesus kan diangkat ke langit. Bener Kak? Gimana? Yesus kan keangkat ke langit. Enggak, Yesus kami tuh mati dan bangkit ke surga, naik ke surga. Iya, keangkat ke langit. Naik ke surga. Nah, dan Nabi Isa juga keangkat ke langit, Kak, bukan Tapi kan disalib. tidak tersalib. Iya, tapi nggak disalib itu, diangkat ke langit. Iya, diangkat ke langit. Tapi gini, kamu nggak bisa paksa itu. Kenapa? Karena identitasnya aja udah beda. Enggak, maksudnya banyak banget loh kemirip-kemiripannya gitu, Kak. Ya, banyak kemiripan, tapi kalau salah satu aja udah nggak bisa sama karena ini firman Tuhan. Mm-mm. Gitu. Ya kalau memang kamu mau paksa itu sama, ya kita adu data sejarah aja lah kalau gitu. Jangan dogma kitab suci. Karena kan kamu mandang Yesus itu hanya nabi lah apa, Isa itu apa, itu kan dogmamu. Nah kami juga punya dogma kami. Tapi mari kita bawa sumber yang independen, sejarah misalnya. Coba kamu bisa nggak buktikan punya data sejarah nggak tentang Yesus nggak disalib? Biar saya bawa data sejarah saya yang mengatakan Yesus disalib. Bukan punya orang Kristen loh itu. Oke, jadi tutup Al-Quran, tutup kitab suci, kita bisa buktikan Yesus disalib atau tidak disalib. Gampang, Yesus pasti disalib. Iya, coba aku pengen lihat, Kak. Iya, nanti kamu buka tulisan Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, ya, di bab ke-7, oh bukan ke-7, ke-13 kalau nggak salah. Iya, itu tentang penyaliban dan kebangkitan Kristus. Jadi Josephus itu sebagai info sama kamu, Josephus itu bukan orang Kristen, tapi dia sejarawan Yahudi yang mencatatkan peristiwa-peristiwa besar sejarah bangsa Yahudi di Mm-mm. zaman itu. Dan Yahudi itu waktu itu benci sekali dengan Yesus, mereka nggak suka. Ya, nah jadi tapi dia catatkan tentang peristiwa kematian Yesus, dia tersalib dan dia bangkit. Dan tidak hanya itu, nanti kamu cari Tacitus dari Roma, itu adalah bangsawan prokurator Roma. Mereka juga mencatatkan tentang penyaliban Yesus. Kak, aku ngomong lagi nih, Kak. Enggak. Jangan skip dulu. Jadi itu literasi itu cuma 2 loh yang saya berikan. Ada banyak sebenarnya, Amarabar, Serapion, Lucian dari Samosata itu banyak banget. Iya, Nah, iya. sekarang argumentasi data sejarah bahwa dia tidak tersalib, itu kamu punya nggak? Nggak ada. Ya, artinya dalam perspektif sejarah, Yesus itu nggak bisa dibenarkan dia tidak tersalib. Yesus tidak tersalib. Ya itu salah, karena kamu nggak punya buktinya. Mana data sejarahnya? Nggak punya kan? Cuma asumsi teologi kamu aja kan? Iya, iya. Artinya, asumsi teologi kamu tidak didukung oleh fakta histori. Sedangkan kami berasumsi bahwa Yesus itu mati, itu didukung oleh data sejarah, yang bukan hanya 1 atau 2, tetapi bahkan memenuhi dui ganda saksi. Banyak. Artinya, klaimnya kalian umat muslim bahwa Yesus tidak tersalib, itu dipatahkan oleh data sejarah sendiri. Aku jadi bingung loh, Kak. Nama Tuhannya umat Kristen. Tuhan kami itu nggak punya nama. Yesus itu kan nama inkarnasi firman. Iya, maksudnya kayak Roh Kudus, Allah Bapa gitu loh, Kak. Oh, Roh Kudus itu rohnya Bapa. Yesus itu firmannya Bapa. Dan Bapa itu adalah Allah. Jadi kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah. Hmm, Rohnya Bapa disebut Roh Kudus, firmannya Bapa disebut Yesus, dan Bapa itu sendirilah Allah. Sama seperti kamu, tubuhmu adalah manusia, firmanmu pasti manusia, rohmu pasti manusia. berarti Kak, disamain dengan manusia layak itu, Kak. Lah, manusia kan memang diciptakan gambar rupa Allah. Makanya Tapi manusia yang ditebus dari iya, dosa.
Ya tapi layak nggak disebut manusia disamain dengan itu? Enggak ada yang menyamakan manusia dengan Allah, dianalogikan seperti. Jadi kamu dianalogikan, bukan disamakan. Jadi kamu, ketika saya menjelaskan Tritunggal itu seperti kamu, itu bukan saya menyamakan Tritunggal seperti kamu, saya menganalogikan. Itu penjembatanian agar kamu paham. Saya juga bisa gunakan analogi matahari, analogi air. Tapi karena kamu manusia, saya sering menggunakan manusia ya. Saya Tapi analog. iya, tapi Kak, segala sumbernya kan dari Bapak, Kak. Kak, Betul, sang Bapak itu sumber, betul. kenapa nggak langsung lewat Bapak aja? Oh, kamu mungkin nggak kenal Allahmu tanpa Al-Quran? Iya bener, Enggak, mungkin nggak kamu kenal Allah tanpa Quran? ya nggak mungkin kan, nggak tahu kan, nggak Quran sudah itu apa? Quran itu apa? kitab suci. Ya isinya apa? Ya isinya menceritakan tentang ini sejarah gitu. Itu sejarah apa? Ya firman Tuhan gitu. Sejarah apa yang ada di Quran? Firman Tuhan. Ya, berarti Quran itu firman Tuhan kan? Iya, Dan tanpa Quran kamu nggak bisa kenal Allah kan? iya, iya. Nah, kami nggak bisa kenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman Allah. Yesus kan firman Allah yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau kamu tidak bisa mengenal Allahmu tanpa Al-Quranmu, kami pun tidak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus kami. Iya, tapi kan aku kan enggak, Pak. Tapi kan aku kan melalui sholat gitu kan nyembah Allah gitu maksudnya. Ya, siapa yang sholat? Ya umat Islam. Oh iya, ya kalian ya sholat ya, itu urusan kalian. Kami udah duluan sholat, umat ortodoks udah duluan sholat. Sholatnya berapa waktu ya Kak, kalau boleh tahu? 7 kali menurut pola Nabi Daniel, 3 kali menurut Daniel, 7 kali mengikuti Daud. Jadi bisa 3 kali, bisa 7 kali. Berarti Gitu. apa ya kayak aku mau ngomong apa lagi ya? Bentar. Ada banyak antrian bro, satu lagi saya turunkan, soalnya banyak yang mau naik. Dan kan di agama kami nih Kak ya. Kan nabi terakhir kan Nabi Muhammad gitu Kak. Iya, itu kan yang menurut imanmu, makanya itu ditolak Yahudi sama Kristen. Tapi aku yakin Kak, maksudnya gini, kalau hari kiamat nanti maksudnya munculnya Nabi Isa gitu yang terakhir gitu maksudnya. Ya terserah kamu mau percaya Nabi Isa yang datang mau patahkan salib bunuh babi, ya terserah. Ya, Yesus kami nggak datang buat bunuh babi. Untuk apa dia bunuh babi? Enggak, maksudnya mau menghakimin orang-orang kafir gitu Kak, maksudnya. Iya, memang dia akan menghakimi semua manusia. Justru karena dia menghakimi lah, itulah dialah Tuhan. Firman itu kan menghakimi. Kita tahu yang benar yang jahat itu kan karena firman. Firman Tuhan bilang, jangan kamu bunuh. Ketika kamu membunuh, maka firman itu menghakimi kamu. Nah, Yesus adalah firman. Maka dia yang jadi hakim, berhak sebagai yang ditetapkan untuk 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Iya, emang bener Yesus itu nanti turun lagi gitu dari langit ke bumi gitu. Ya, memang turun lagi, betul. Itu iman kami. Kami percaya hari kebangkitan. Bahkan itu ada dalam kredo kami. Tapi bukan bunuh babi, Keles. Bukan patah salib. Buat apa dia bunuh babi? Kalau di manaku itu kalau turun ke bumi gitu maksudnya udah kiamat gitu kan, maksudnya tanda-tanda kiamat gitu. Kalau di imanmu, brother, kiamat itu hari apa? Hari setahu gue ya kayak hari Jumat. Oke, kalau hari Jumat, kiamat itu. Di Indonesia hari Jumat, di Amerika masih Kamis. Itu gimana? Kan mataharinya kan berputar kan, itu kan bukan nggak layak lagi maksudnya putarannya. Nggak layak lagi putarannya. Iya, maksudnya munculnya ke situ, maksudnya kebalik gitu maksudnya. Oh, kebalik. Jadi berputarnya kebalik. Balik ya. Oke, jadi kalau di Amerika yang Jumat, kita berarti di kita masih Kamis dong. Iya, berputar lagi, maksudnya berputar lagi gitu. Berarti kiamatnya nggak serentak. Ya, serentak, bisa serentak. Loh, kan hari Kamis di Amerika, Jumat di Amerika, Indonesia masih Jumat. Jadi gini Kak, satu malam itu setauku bisa jadi 40 hari atau 40 tahun gitu Kak. Malam terus gitu. Nggak tahu lah aku itu. Oke lah, oke lah. Iyalah. Ya udah aku turunin aja Kak, nggak apa-apa Kak. Makasih Kak. Arumi. Oke, oke gitu ya.
Oke lah, oke lah. Pusing juga aku, 1 hari 40 tahun. Aduh, agak sakit kepala aku ya. Baru tahu saya 1 hari itu 40 tahun. Dari mana itu 1 hari 40 tahun? Silakan si Regar, Shalom. Halo? Ya, shalom kakak Elia. Oh ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan. Gini dia. Memang ada 1, 2, 3 mau kutanya, tapi satu-satu dulu ya. Tapi karena yang ku minta pun satu-satu jawabannya dulu. Biar aku gak lupa nanti sama pertanyaanku gini deh. Ya, silakan. Sebetulnya sebelum dunia ini manusia jatuh ke dalam dosa, kan dunia diciptakan katanya, ya kan? Baru yang pertanyaanku gini deh. Masih udah lama ku cari di ayat mana tertulis bintang timur berperang dengan malaikat-malaikat. Aku belum dapat ayatnya. Bintang timur berperang dengan malaikat-malaikat. Ya si Lucifer ya? Nggak salah aku. Bintang timur itu kan Babel, bukan Lucifer. Lucifer itu nggak ada itu. Nama Lucifer itu nggak ada dalam Alkitab. Yang melawan Maha Kuasa itu siapa? Ya, malaikat. Nah, malaikat yang bertentangan sama Maha Kuasa itulah. Sebelum dijatuhkan kan ke bumi katanya udah ada bumi ya? Udah ada bumi, betul. Jadi pertama yang jatuh itu pertama kali malaikat. Bumi belum ada, belum dicipta. Jadi kejatuhan itu terlebih dahulu terjadi daripada penciptaan bumi. Dijatuhkan dulu baru ada bumi. Ya kan mereka dijatuhkan kan ke Samayim. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Efesus 6, lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara. Karena ke sana mereka dilempar, di dalam roh. Karena mereka itu makhluk roh dan immortal. Oke. Jadi gini lagi. Kan Tuhan itu kan maha tahu. Betul. Dia menunjukkan inilah pohon yang tidak bisa kau makan. Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan ya. Ya. Kenapa pada saat itu yang Maha Kuasa tidak melarang langsung? Hai Adam, tidak usah kau ambil itu. Kenapa dibiarkan? Contohnya gitu. Ya. Kenapa Tuhan itu membiarkan Allah manusia itu melakukan hal yang dia larang? Karena begini, dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ketika diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar selemnya Tuhan, itu artinya apa? Maka manusia itu memiliki kodrat seperti yang ilahi. Seperti, bukan yang ilahi, seperti yang ilahi. Jadi ketika Allah menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambarnya itu artinya dia itu hidup. Manusia itu hidup karena Allah itu hidup. Manusia berakal budi karena Allah itu juga berakal budi. Berpengetahuan. Ya, nah ketika manusia itu bebas, ketika Allah bebas menentukan pilihannya, maka ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia itu pun memiliki kebebasan yang disebut dengan free will. Nah, ketika manusia itu memiliki free will, maka Tuhan itu menguji manusia itu apakah free will-nya itu digunakan untuk taat atau untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan tidak melarang? Karena Tuhan itu nggak mau mengintervensi free will yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai anugerah. Kalau Tuhan larang mereka makan itu, pada awalnya Tuhan udah larang. Tuhan sudah beri perintah, jangan kamu makan pohon pengetahuan ini. Ya, jangan kamu makan itu. Nah, Tuhan sudah memberi larangan. Nah, manusia itu memilih untuk taat atau tidak taat kepada Tuhan di dalam free will yang Tuhan berikan. Ternyata manusia itu menggunakan free will-nya untuk tidak menaati Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika itu terjadi, mereka menjadi berdosa.
Dan ketika mereka menjadi berdosa pada saat yang sama, Allah sendiri menyiapkan Mesias dengan berfirman, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Disitulah keadilan Allah itu. Ya. Jadi memang Tuhan tahu itu akan terjadi, tapi pada saat yang sama di dalam pengetahuannya itu, dia mempersiapkan penawarnya dan obatnya. Makanya Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 53, ia adalah oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Gitu. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk menjadi serupa dengan Allah, kita harus mencintai kekudusan. Dan ternyata Tuhan menguji dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ternyata manusia itu gagal menjadi serupa dengan Allah karena manusia itu menggunakan free will-nya untuk hal yang tidak kudus, yaitu ketidaktaatan yang menyebabkan keberdosaan mereka. Gitu. Jadi itu tujuannya dibuatnya pohon itu. Gitu ya. Belum. Jadi kenapa mesti pohonnya dibuat tadi? Kenapa? Bagaimana ciptaan ini biar tidak rusak? Kenapa sebelumnya mesti ditumbuhkan di situ? Bagus tidak usah dibuat. Karena dia tahu manusia itu tidak akan sanggup. Iya, itu untuk menguji mereka, bro. Itu untuk menguji mereka. Dia tahu manusia nggak sanggup, tapi di dalam pengetahuannya itu tidak membatasi dia untuk memurnikan ciptaannya. Karena ada free will. Tuhan itu nggak bisa cipta manusia seperti Tuhan itu ketika berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu nggak bisa dibatasi. Kenapa? Karena kita punya free will. Seperti kodrat ilahi yang dari dia. Karena hanya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Kalau kita itu dibatasi sama dia, kita itu dikekang, diintervensi sama dia. Artinya kita bukan lagi ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa dia. Tapi karena kita diciptakan menurut gambar yang ilahi sendiri, sama seperti yang ilahi bebas menentukan keputusannya, maka kita pun demikian. Dan ternyata nenek moyang kita menggunakan kebebasannya itu untuk tidak taat. Nah, disitulah kemurnian itu Tuhan lihat. Dan pada saat yang sama, Tuhan itu menyiapkan solusinya. Gitu. Oke, satu lagi, Kak. Ya, silakan. Satu lagi tuh. Ini pertanyaan ini pernah aku terjebak buat kawan ini ya. Dibilang gini, anak si Adam itu berapa? Banyak. Baru gini, berapa anak laki-lakinya, dan adakah tertulis ayatnya itu di mana, dan berapa anak perempuannya? Anak laki-laki, anak perempuan jumlahnya nggak dicatat, tapi banyak. Baca Kejadian 5 ayat 4. Anak-anak Adam, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Itu plural. Berarti banyak. Tapi yang dicatat dalam Alkitab sebagai tujuan untuk menurunkan garis Mesias itu hanya 2. Kain dan Habel. Ada banyak anak-anak. Nah, ginilah satu lagi nih. Jadi anak si Adam perempuan nikahnya sama anaknya si Adam juga laki-laki? Betul. Mereka melakukan incest namanya, perkawinan sedara. Karena pada masa itu belum dilarang. Perkawinan sedara itu dilarang itu pada masa hukum Taurat. 1500 tahun sebelum zamannya Kristus. Tidak di zaman Adam. Karena di zaman Nuh hukum Taurat belum ada. Oh, oke, terima kasih Kak Ilya. Oke gitu ya, kita lanjut brother. Yuk. Jangan lupa tetap layar ya teman-teman ya. Biar kuat ya. Ya silakan Nuna Kim.
Halo, selamat malam Kak Elia. Ya malam, silakan. Boleh minta penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang lahir baru dari Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, orang yang dilahirkan kembali melalui baptisan adalah manusia baru di dalam kasih karunia. Gitu. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus dan kita itu tidak, kan Rasul Paulus di dalam Roma itu mengatakan, oleh karena satu orang, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena ketaatan satu orang, kita dibenarkan di dalam kasih karunia. Artinya apa? Kalau kita belum percaya Yesus, artinya kita masih mewarisi kodrat ketidaktaatan. Kita masih mewarisi manusia lama kita yang kita dapat dan peroleh dari Adam. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, maka kita menjadi manusia yang baru di dalam ketaatannya itu. Kita menjadi baru. Karena Kristus tidak sama seperti Adam di dalam hal ketaatannya. Adam menjadi berdosa, maka kita semua menjadi berdosa. Itulah kodrat kita sebagai manusia lama. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus oleh ketaatannya, dan kita percaya kepada Dia yang taat itu dengan memberi diri dibaptis, maka kita menjadi manusia yang baru. Jadi manusia baru adalah manusia yang lahir baru di dalam imannya kepada siapa? Kepada Kristus. Gitu. Ya. Iya, makasih atas penjelasannya Kak Elia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya. Silakan Budi. Halo Budi. Shalom. Ya, shalom, silakan Pak. Anda mau tanya? Boleh bertanya bersambung, maksudnya pertanyaan kedua tergantung dari jawaban, bisakah begitu? Ya, silakan. Mau tanya, apakah berbeda roh Allah dengan roh kudus? Tidak sama. Sama. Ya. Ya. Siap, terima kasih. Nggak jadi kalau begitu. Karena Allah itu satu roh, Pak. Tidak ada dua roh. Karena iya, hidup Allah maksudnya kan itu begini. satu. Ada kalimat roh Allah, kan ada semacam pemikiran berarti roh Allah itu rohnya Allah begitu. Ya, Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Roh Kudus itu rohnya Allah. Kalau Ya, roh. kalau kalimatnya begitu, Allah itu kan roh. Allah itu roh dengan roh Allah itu berbeda. Allah itu roh merujuk kepada hakikatnya yang transenden, sedangkan roh Allah itu merujuk kepada hidupnya dan hayatnya yang aktif menghidupi. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Itu tentang hidupnya yang menghidupi bumi ini. Roh Allah, bukan Allah roh, bukan. Allah itu roh itu merujuk kepada zatnya, usianya yang transenden. Makanya dinyatakan secara imanen di dalam inkarnasi logos. Tetapi roh Allah itu merujuk kepada hidupnya yang menghidupkan kita. Yang aktif. Makanya disebut pribadi karena dia aktif. Makanya dalam Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Ya, jadi Allah itu roh berbeda dengan roh Allah. Allah itu roh merujuk kepada hakikatnya yang transenden, yang tak mungkin terhampiri dan kelihatan. Tetapi roh Allah itu merujuk kepada hidup dan hayatnya Sang Bapa sebagai Allah yang esa. Ya? Jadi apa ya? Siap. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat malam. Tuhan berkati, shalom. Ini berbeda ya. Silakan Sardi, Lubis. Shalom Bang, Elia. Silakan. Saya salah satu penggemar dari ajaran-ajaran yang mungkin
saudara sampaikan, dan ada sedikit pertanyaan yang perlu saya ajukan. Silakan. Gak apa-apa ya Bang kalau ada nanti 3 pertanyaan. Yang pertama, eh, bahwa di kitab Kejadian diceritakan di sana tentang penciptaan Allah dan manusia diletakkan di Taman Eden. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, Taman Eden ini dan di mana letaknya kira-kira Bang di bumi ini? Itu yang kira-kira pertanyaan saya, karena Tuhan menciptakan manusia diletakkan di bumi dan ditaruh di Taman Eden. Yang menjadi pertanyaan saya, Bang, Taman Eden ini sebenarnya ada di mana begitu kira-kira, Bang? Ya. Yang pertama. Tidak ada yang mengetahui lokasi akurat pastinya di mana Eden, tapi beberapa orang, beberapa peneliti ilmuwan itu memprediksi itu di daerah Irak. Ya, kenapa tidak ada yang tahu di mana lokasinya Eden itu secara pasti? Karena pernah ada air bah yang memporak-porandakan lokasinya. Jadi Sungai Tigris, Efrat, Pison, Gihon itu kita nggak tahu di mana dia letak pastinya di mana. Karena pernah ada peristiwa air bah yang membuat lokasinya itu kita nggak tahu jadinya di mana. Nggak ada yang mengatakan itu di Yerusalem, di Eden, jadi Eden yang baru. Ada yang mengatakan itu di Irak, tapi kita nggak tahu itu pastinya di mana. Masih hipotesa, butuh pembuktian seiring berjalannya waktu. Begitu. Untuk sekarang belum diketahui, tapi nanti pasti diketahui. Tapi itu di bumi ini, bukan seperti kayak anak Batak bilang itu di sorga, atau seperti Islam yang mengatakan itu di sorga. Itu di bumi. Gitu ya. Oke? Buka mic-mu. Pertanyaan kedua saya, Bang. Saya pernah baca di kitab Kejadian pasal yang ketiga di ayat yang ke-22 kalau saya tidak salah, bahwa banyak orang yang mengatakan manusia yang telah berdosa oleh karena pelanggarannya telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, sehingga Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan sementara Bang Elia dikatakan di dalam firman Kejadian 3 pasal yang ke-22 bahwa penyebab salah satunya bukan karena memakan buah itu makanya manusia diusir, tetapi ada satu lagi katanya yang namanya buah tentang kehidupan yang tidak akan pernah mati. Apakah memang gara-gara ini Bang manusia diusir, atau gara-gara hanya makan buah itu, buah pengetahuan yang baik atau yang buruk itu, makanya manusia diusir? Tolong arahkan Bang. Ya. Jadi kenapa sih manusia itu diusir dari Eden? Itu bukan karena pohon kehidupan. Makanya gini, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 22, Tuhan berkata begini. Ya. Sesungguhnya manusia itu, Adam, telah menjadi seperti salah satu dari kita, dari pribadi Tritunggal Maha Kudus, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Ya, jadi ada 2 pohon, ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ketika dia jatuh, maka Tuhan itu mengirim kerubim untuk menghalangi mereka agar pohon itu dilindungi oleh kerubim itu, agar mereka tidak makan buah pohon kehidupan itu. Karena kalau mereka yang berdosa ini makan pohon kehidupan itu, maka dosa mereka menjadi dosa kekal. Nah, makanya Tuhan menghalangi mereka untuk tidak makan pohon kehidupan itu agar dosa mereka itu tidak kekal. Nah, apakah karena makan buah itu mereka menjadi berdosa atau karena apa sebenarnya? Betul. Tetapi kan memakan buah itu adalah ekspresi dari apa? Kita baca dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan demikian.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Jadi definisinya di sini adalah yang membuat mereka itu memakan buah itu adalah ketidaktaatannya mereka. Jadi karena mereka nggak taat lah, makanya mereka makan buah itu. Bukan karena makan buah itu lalu mereka nggak taat. Makan buah itu adalah ekspresi dari ketidaktaatan yang ada di dalam diri Adam. Jadi bukan karena buah itu buah misterius dimakan lalu berdosa, bukan. Tapi karena dia tidak taat dalam hatinya, maka dia ambil buah pohon pengetahuan itu sebagai tanda bahwa dia tidak taat. Nah, ketika mereka makan buah itu, artinya secara sah mereka terbukti tidak taat di hadapan Allah karena melanggar perintah Allah. Maka ketika mereka menjadi berdosa, Tuhan menghalangi mereka untuk jangan mengulurkan tangannya ke pohon kehidupan itu agar dosa mereka dan ketidaktaatnya itu menjadi kekal sehingga mereka tidak binasa secara kekal. Gitu. Ya? Berarti intinya Bang, dulu Adam dan Hawa tidak akan diusir dari Taman Eden oleh karena cuman memakan buah pengetahuan yang baik yang buruk itu ya Bang? Ya, mereka diusir karena mereka itu tidak taat dan agar mereka tidak makan pohon kehidupan itu. Karena kan pohon kehidupan itu kan di Eden. Iya Bang, iya Bang. Gitu ya. Oke Bang, kira-kira begitu Bang. Itu yang menjadi Oke. pertanyaan saya Bang. Terima Ya. kasih Bang Ilya, Tuhan berkati. Oh, Tuhan berkati ya. Jadi gitu ya. Jadi bukan karena buah itu teman-teman seperti buah apa gitu ya. Jangan lupa tap-tap layar ya. Karena buah misterius kayak buah apa gitu sehingga dia jadi enggak. Tapi karena dia memang adalah tidak taat yang diekspresikan dengan memakan buah itu sehingga mereka menjadi berdosa. Gitu nyadabah. Silakan Han. Salam. Halo. Halo, saya nggak bermaksud naik ini, cuman pas ditap Oh, kepencet ya Pak. Oke. Padahal kepencet ya Pak. Oke. Padahal kepencet ya Pak. Oke. Di gua kau itu. Silakan Rich. Halo Bang Elia, suara saya kedengaran gak Bang ya? Ada, silakan. Mau tanya apa Pak? Pertanyaan saya sih sederhana aja Bang, sebagai seorang pemuda yang ingin tumbuh dewasa. Mungkin pertanyaan saya adalah, yang pertama itu, kenapa sih Tuhan itu baik banget sama kita? Maksudnya bukannya kita yang seharusnya melayani Dia, tapi dalam ajaran-ajarannya itu Tuhan selalu bilang kepada kita, ketuklah maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Itu sih Bang. Terus yang kedua mungkin tadi ada penjelasan dari Abang mengenai manusia baru dan ketidaktaatan. Nah, apabila ada seseorang yang pada masa sekarang Bang, itu tidak taat akan ajaran Tuhan, kemudian pada suatu hari dia menyadari akan kesalahannya dan dia ingin berubah, apakah malapetaka tetap akan menimpa dia Bang? Karena Tuhan kan maha adil, tapi di sisi lain Tuhan juga pemaaf. Itu sih Bang yang ingin saya tanyakan, dua itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan itu begitu mengasihi kita gitu ya? Kamu ada Alkitab di sana? Ada Kak. Oke. Coba kamu buka di dalam 1 Timotius 2 ayat 13. Kenapa Tuhan itu sangat menyayangi kita manusia? Mengapa dia begitu baik kepada manusia? Nah, ini sangat berhubungan dengan pertanyaan kamu yang kedua. Tapi kita perlu mengetahui why. Kenapa Tuhan itu sangat mencintai kita? Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu udah jelas. Karena dia mengasihi kita. Tapi apa yang membuat dia mengasihi kita? 2 Timotius 2 ayat 13. Coba kamu baca.
2 Timotius, Bang, bentar Bang. 2 Timotius berapa Bang? 2 Timotius 2 ayat 13. 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, ia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Jadi bagi Allah, kita yang rusak ini, kita yang kotor dan bernoda ini, itu menjadi berharga. Kenapa? Karena dia memulai kita dari dirinya. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa dia begitu sayang sama kita? Karena kita dimulai dari dirinya sendiri. Kita diinisiasi melalui ide yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi jangan ada orang miskin berkata aku miskin. Tapi biarlah kamu berkata kamu kaya di dalam Tuhan. Jangan ada orang bilang orang mengatakan aku lemah, tapi kamu adalah kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kamu dimulai dari dalam Allah sendiri. Makanya ia tidak dapat menyangkali kita. Karena jadi mengapa dia begitu sayang sama kita? Karena kita ini dari dirinya. Kita ini diambil dari dirinya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa gambar Allah itu sendiri? Kolose 1 ayat 15. Yesus Kristus adalah gambarnya Sang Bapa. Jadi kita ini dimulai, kita ini diciptakan sejak semula itu melalui dan di dalam firman. Dan oleh karena firman. Jadi kita diciptakan menurut Yesus Kristus sendiri sejak kekekalan. Nah, kalau Bapa mengasihi anak, makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita dan ia dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Dia anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi Bapa. Kalau Sang Bapa sangat mengasihi anak tunggalnya itu, maka kita yang diciptakan oleh karena anak tunggalnya itu pun dikasihi, tidak berbeda seperti kasihnya dia kepada putra tunggalnya itu. Makanya kita disebut anak-anak Allah, karena kita adalah anak-anak Allah oleh karena hak kesulungannya Kristus yang diambil dari antara kita. Ya. Jadi kenapa dia begitu sayang? Karena kita dimulai sejak semula pada penciptaan itu oleh karena Kristus yang sangat dia kasihi sebagai anak tunggalnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa? Permuliakanlah aku Bapa dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Karena Bapa mengasihi dia sejak kekal. Karena Allah itu kasih. Jadi mengapa Bapa itu mengasihi kita? Sangat mengasihi kita. Karena memang kita diciptakan menurut apa yang dia kasihi. Yaitu firman-Nya sendiri. Yang kedua, karena kita dimulai dari dirinya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Ya. Nah, yang kedua, lalu ketika orang udah percaya Tuhan, lalu dia tidak taat sama Tuhan. Kadang dia tidak taat, tapi menyesalinya dan kemudian bertobat. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan ditimpa murka Allah? Murkanya Allah itu sudah ditumpahkan di dalam Kristus 2000 tahun lalu melalui penyalipan. Menurut nubuatan Yesaya 53. Ya. Apa yang kita rasakan? Kita tidak akan lagi merasakan murka Allah, yaitu kematian kekal. Tapi kita bisa mendapatkan hajaran dan teguran. Karena kitab Wahyu berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Mungkin kita ditegur dengan sakit, dengan apalah Tuhan tegur kita. Karena lebih baik tanganmu kamu buang daripada seluruh tubuhmu ke neraka. Tuhan berkata begitu. Ya. Jadi Tuhan akan hajar kita, Tuhan akan nasihati kita dengan kalau kita serius terus-terusan bandel karena sayangnya sama kita, kita akan dimarah, ditegur, dihajar sama dia. Nah, tapi apakah itu disebut murka Allah? Tidak. Murka Allah itu adalah kepada mereka yang tidak mau menerima kasih karunia-Nya, yang meninggikan diri dengan menolak Yesus Kristus yang adalah firman-Nya yang melakukan kehendak-Nya sendiri. Jadi murka Allah, yang mendatangkan murka Allah itu adalah mereka yang berdosa oleh karena menolak firman Allah di dalam Kristus Yesus. Yohanes 8 ayat 24. Nah, tapi kalau saya berdosa Kak Elia, saya berbuat salah,
tapi saya mengakuinya. Apa yang akan terjadi? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil jikalau kita mengaku dosa kita. Apa katanya? Ia akan menyucikan kamu dari segala pelanggaran dan kesalahan. Itu firman Tuhan. Jadi ya kamu datang sama Tuhan, akui dosa-dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Dan minta sama Tuhan agar dampak keberdosaanmu itu tidak dia izinkan terjadi. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Kak Elia, firman Tuhan yang yang lewat dari nasihat Kak Elia sungguh masuk sih di hati. Terima kasih Kak. Ya. Tuhan berkati ya. Berkati. Ya. Jadi gitu ya. Tetaplah setia. Enggak ada yang lebih menghibur daripada Kristus sendiri. Silakan Wipin. Shalom atau apa ini? Halo Wipin, buka mikrofon Wipin. Halo, Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Wipin? iya, mau nanyakan soal tentang bahasa roh itu ya. Itu kan maksudnya yang di Kis 2 itu sama yang di Kisah Rasul 14 itu, jadi kata Paulus maksudnya apa ya Kak? Jadi yang mau kamu tanyakan tuh apa? Apa yang mau kamu tanyakan dari bahasa roh sendiri? Jadi bahasa roh itu boleh kita pakai dalam berdoa pribadi atau harus kita juga berdoa untuk bisa menginterpretasikan doa itu. Lalu saya ingin tahu juga The Gospel of Thomas. Injil Thomas itu kata seorang profesor yang seorang evangelis juga, yang kebetulan profesor kesehatan ya. Kalau bisa mengetahui interpretasi Injil of Thomas, kata dia ada roh kebenaran dalam dirimu. Betul nggak sih Kak? Oke. Thank you. Yang pertama saya mau cari ayat bahasa roh dulu ya. Bentar ya. Bahasa roh dalam satu bentar ya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Apakah sebenarnya bahasa roh itu bisa dipakai untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan? Lihat ya. Nah, 1 Korintus 14. Ini poinnya sih sebenarnya di sini ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, glosa dalam Yunaninya, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Tujuan bahasa roh sebagai salah satu, bukan satu-satunya dari karunia roh, adalah untuk membangun. Karena Roh Kudus itu keluar dari Bapa setelah Kristus adalah untuk memeteraikan kita dan untuk apa? Untuk menginjili. Makanya dalam Kisah Rasul 2, murid-murid itu pada hari Pentakosta itu berbahasa roh dan orang-orang mendengarkan apa yang mereka ucapkan itu, mereka mendengarkan Injil. Bahasa-bahasa lain. Nah, apakah saya boleh berdoa menggunakan bahasa roh dalam pertemuan pribadi saya dengan Tuhan? Boleh. Selama bahasa roh itu membangun diri kamu sendiri. Loh Kak Elia, saya nggak tahu artinya. Menurut 1 Korintus 14 ayat 13, maka kamu harus berdoa agar Tuhan memberikan kamu karunia untuk menafsirkan apa yang kamu ucapkan dalam bahasa rohmu itu. Karena tujuan bahasa roh untuk membangun kita. Bukan untuk gaya-gayaan. Untuk membangun iman kamu dan juga iman yang mendengarkan ketika kamu berbicara dengan bahasa roh. Makanya ketika kamu berbahasa roh di depan orang umum, kamu pun
harus mengartikan apa yang kamu doakan itu agar mereka dibangun oleh kesaksianmu. Makanya Rasul Paulus berargumentasi di dalam 1 Korintus ayat 14 ayat 19 berkata, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi Rasul Paulus bilang, lebih baik bagiku menggunakan sedikit kata manusia yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh dalam pertemuan jemaat. Karena itu tadi, kalau kamu berbahasa roh di pertengahan jemaat, tapi tidak ada yang mengerti dan kamu tidak menafsirkan bahasamu itu, siapakah yang dibangun oleh karenanya? Gak ada. Jadi boleh digunakan dimanapun selama kamu bisa menafsirkannya dan kamu mengutarakan tafsirnya itu kepada mereka yang mendengarkan itu, maka mereka akan dibangun. Nah, yang kedua mengenai Injil Thomas. Injil Thomas itu adalah Injil Gnostik. Bukan Thomas yang menulis karena datangnya pun bukan di abad yang ada Thomasnya. Ya, jadi itu kitab pseudo, kitab palsu. Gak ada yang percaya itu karena di dalam Injil Thomas itu mengandung ujaran kebencian kepada Kristus. Dan mungkinkah Thomas itu membenci Yesus? Kan enggak. Gitu. Makanya gereja membuang kitab Thomas dalam pengertian bukan membakarnya, tapi gereja secara jujur itu mengatakan ini loh ada yang palsu, tapi nggak disembunyikan, ditunjukkan kepada publik, diuji, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci sebagai firman Allah. Karena isinya bertentangan dengan rasul-rasul Kristus yang lainnya. Gitu. Oke Kak, thank you. Jadi Injil of Thomas itu, the Gospel of Thomas itu arti di belakangnya apa interpretasinya kalau boleh tahu? Ya itu kebencian aja kepada Yesus isinya. Tapi ada ujaran kebenciannya di situ. Banyak sekali, ratusan ujaran kebencian di Injil Thomas itu. Oh, jadi nggak perlu dipelajari ya Kak? Nggak perlu. Thank you. Gereja kan udah menolak itu. Gitu, ya. Oke, thank you. Tuhan Oke. berkati. Cuma di Injil Thomas itu ujaran kebenciannya itu tidak eksplisit, tapi implisit dengan memelesetkan apa yang Yesus ucapkan agar seolah-olah itu Yesus yang ucapkan, tapi bertentangan dengan apa yang ada di dalam 4 Injil sinoptik yang ditulis oleh Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Matius. Gitu. Ya begitulah ya. Jadi kalau kita itu kalau kita itu bertanya-tanya mengapa sih sekarang tuh banyak iman Kristen tuh diserang. Dari dulu pun banyak. Malah dari dulu tuh lebih parah serangannya. Gimana serangannya? Dengan membuat kitab-kitab palsu seperti itu. Itu lebih parah itu. Gitu ya. Lebih parah itu. Silakan Mamuli, shalom. Iya yang enggak. Halo Mamuli. Makmuli atau Mamuli itu ya atau apa ini? Loh, saya enggak ini loh. Oh enggak ya. Silakan Dandi. Halo Shalom, Dandi. selamat malam Kaila. Yang malam silakan. Kaila mau tanya tentang pendapat tentang Kak Elia tentang seorang pemuda yang jarang pergi ikut ke pemuda tapi sering ke gereja. Itu pendapat Kak Elia seperti apa? Sebentar Kang. Oh no. Maksudnya jarang pemuda maksudnya gimana? Jarang ikut ibadah apa? Jarang mengikuti ibadat pemuda.
tapi sering ke gereja, jarang ya seperti itulah Elia. Ya kamu nggak mau ikut pemuda itu karena apa dulu? Ada teman saya yang jarang pergi ke pemuda, mau ajak ke pemuda tapi nggak mau, maunya ke gereja saja. Itu pendapat Kak Elia Nggak masalah seperti itu, apa? nggak masalah itu. Itu tidak krusial lah Apakah itu. wajib? Apakah wajib ke ibadat pemuda dalam Nggak ada dikatakan kekristenan? wajib, nggak ada dikatakan wajib ke pemuda, tapi ke gereja itu ya harus lah. Jadi kalau dia ke gereja nggak ke pemuda ya itu urusan dia. Kenapa dia nggak ke pemuda? Gitu. Itu ya. Jadi Assalamualaikum Kak. silakan pergi, silakan Baik, Anda. terima kasih. Terima kasih Kak Elia. Ya, silakan Bu Damaris Patiu. Shalom. Silakan Bu Damaris. Shalom. Shalom Ya, Nak silakan Elia. Bu. Ada yang mau ditanyakan? Selamat bertemu. Ya, kalau saya baca Alkitab itu kan membaca dari awal itu banyak sekali pembunuhan. Padahal kan sudah ada di hukum Taurat itu tentang dilarang membunuh kan. Jadi bagaimana penjelasannya tuh Nak Elia? Kenapa di zaman perjanjian lama itu banyak sekali pembunuhan gitu? Ya. Kenapa di perjanjian lama itu banyak pembunuhan, padahal Tuhan itu melarang untuk membunuh gitu kan. Nah, banyaknya pembunuhan yang dilakukan di perjanjian lama itu sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berlaku pada masa itu. Ketika melakukan perang untuk merebut suatu kawasan agar dikuasai, itu menggunakan peperangan. Nah, karena memang secara khusus tanah Kanaan itu kan udah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan itu sebagai Allah yang setia, dia itu menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan mau memberikan tanah itu kepada bangsa Israel yang saat itu keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk mengambil wilayah itu ya dengan cara peperangan gitu. Dan peperangan itu ya harus mewajibkan membunuh semua yang diperangi gitu. Ada lagi satu Nak Elia yang saya sering baca itu Alkitab kan di situ ada kata kita Ya, kita di kejadian ya kan. Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya. Ya itu Nak ya. Iya. Nah, lalu yang Ibu tanyakan itu apa? Kata kita itu kan artinya jamak. Betul. Betul, Ya. betul. Ya, jadi kadang pemikiran loh berarti marilah kita kayak gitu berarti kan ada ajakan berarti ya layaknya berdua lah begitu lebih dari satu gitu. Ya. Oke, jadi apa arti kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26? Itu merujuk kepada kebagaimanaan Allah ya. Jadi kata kita di sana itu adalah Sang Bapa bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 1 dikatakan ada Allah, yang dalam 1 Korintus 8 ayat 6 adalah Sang Bapa. Di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan ada Roh Allah yang melayang-layang. Dan di ayat ketiga dikatakan berfirman Allah atau ada firman Allah. Jadi Allah Sang Bapa bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan Roh-Nya yang kudus itu sama-sama menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Tritunggal itu sama-sama berkarya, serentak berkarya di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Gitu. Jadi kata kita di sana bukan Allah dengan malaikat, tetapi Allah sendiri di dalam kebagaimanaannya, yaitu Sang Bapa bersama dengan firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus sebelum menjadi manusia, dan juga Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, yang memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Gitu. Itu ya. Thank you Nak Elia. Oke, Tuhan berkati Bu Damaris. Amin, amin. Ya. Ya, silakan Romans. Shalom. Shalom Kak Elia. Ya, satu-satu dulu Romans. Silakan Romans.
Eh, ini gue ada baca di Alkitab, ada tertulis ayat, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Terus di Roma juga, di Roma ayat 14 ya. Di Roma Roma pasal berapa? 14 ayat Roma Roma berapa? pasal yang ke-11. Tertulis Roma 14. Roma di dalam Roma berapa sih? Roma berapa ayatnya? 14. Ayat? Roma pasal 14 ayat yang ke-11. Apa? Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Jadi di situ kan, di ayat tersebut kan tertulis kayak menceritakan tentang akhir zaman kan. Di Ya. ayat yang satunya tertulis di ayat yang Matius tadi tertulis tentang sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Terus di Roma kan banyak orang bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Allah. Jadi gimana tanggapan Kak Elia? Iya. Karena ada tertulis demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan, semua orang yang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Nah, ini diambil oleh Rasul Paulus itu dari Yesaya 45 ayat 23. Nah, arti banyak orang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya begini, Rasul Yesus itu kan mengutus para murid, kamu jadi saksiku ke Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi, ya. Jadi Tuhan Yesus itu Roh Kudus, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang diperantarai oleh para murid itu memanggil semua orang untuk datang kepada Kristus melalui penginjilan. Makanya dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus memberikan sabdanya bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dan ketika Injil itu diberitakan kepada seluruh dunia, itulah upaya Allah untuk memanggil manusia kepada kehendaknya, yaitu percaya kepada Anak. Ya, nah, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa sedikit yang terpilih? Karena tidak semua orang yang dipanggil melalui penginjilan itu memutuskan untuk menerima apa yang telah mereka dengar sebagai panggilan untuk datang kepada Allah. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, artinya semua orang sesungguhnya itu dipanggil kepada Kristus melalui kerja kuasa Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang itu mau meresponi panggilan itu sehingga mereka tidak termasuk kepada orang-orang pilihan. Karena orang pilihan adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, artinya kamu adalah pewaris janji Abraham. Karena janji Abraham itu adalah orang-orang pilihan, maka ketika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah miliknya Abraham, terhitung sebagai keturunannya yang adalah orang-orang pilihan. Nah, relasinya dengan demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ini berhubungan dengan penghakiman ketika Yesus datang sebagai Raja, di mana di dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan, bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan juga yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bahwa nanti di dalam nama Yesus ketika dia datang sebagai Raja, semua orang akan berlutut di hadapannya. Itu maksudnya. Gitu. Jadi enggak bertentangan, ayat itu sebenarnya enggak bertentangan dan tidak punya relasi yang begitu saling berkaitan. Karena dalam Roma 14 ayat 11 itu berbicara tentang penghakiman.
Sedangkan tentang pemilihan itu adalah mereka akan dihakimi oleh karena penolakan mereka kepada anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Nah, ketidakpercayaan itulah yang akan Tuhan hakimi, dan konsekuensi ketidakpercayaan itu adalah mati kekal dan penghukuman dan penghakiman. Gitu. Di dalam Allah. Gitu ya. Oke Kak, makasih ya atas jawabannya. Ya. God bless you Kak. Ya, Tuhan berkati ya.